Hai, berjumpa lagi bersama saya Irfan Yazid di dalam konten Doi Diary of Irfan Yazid, dan ini merupakan part ketiga ya dalam perjalanan saya menurunkan berat badan, dalam perjalanan saya untuk diet, dan juga tempat untuk sharing, berbagi pembelajaran juga kepada teman-teman yang nonton. Ini dia, intro dulu ya. Kalau video di part pertama itu menjelaskan tentang titik training point saya untuk diet ya, dan juga apa-apa saja yang akan saya lakukan, persiapan saya dan program apa yang akan saya lakukan ke depannya. Dan di part kedua, video kedua itu menjelaskan tentang 3 hal ya yang menjadi elemen penting untuk dapat menurunkan berat badan. Nah, di part ketiga ini saya pengen nge-share tentang perjalanan diet saya dari awal ya. Artinya riwayat perjalanan diet saya, yang mana ini merupakan lanjutan dari part 1, part 2, dan part 3 ini fokusnya adalah tentang mind ya, tentang mindset, tentang niat. Di part kedua saya menjelaskan 3 buah hal penting yang dilakukan untuk menurunkan berat badan. Nah, di part ketiga ini saya akan kembali lagi ke akarnya ya, dalam artian kalau teman-teman tidak melakukan hal ini, percuma untuk melakukan 3 hal tadi ya. Apa yang akan saya bahas? Tentang niat. Sebelum masuk ke mindset ya, sebelum masuk ke niat, saya bakal bercerita dulu tentang riwayat perjalanan saya diet. Saya akan mulai ceritanya di tahun 2016, teman-teman. Ketika saya masuk kuliah ya, ketika saya lulus SMA, masuk kuliah, saya berkuliah di Yogyakarta waktu itu ya. Ketika saya di Yogyakarta, sebelumnya ya berat badan saya normal gitu ya. Lalu saya kuliah di Yogyakarta, yang mana Yogyakarta itu kota yang sangat istimewa sekali dan sangat entah kenapa memberikan kenyamanan yang luar biasa gitu ya. Terutama di bagian makanannya, teman-teman. Di sana selain murah-murah, enak-enak, dan juga di sana wah, banyak banget pilihan-pilihan makanan yang luar biasa lezat ya. Saya ngekos itu di Bantul, teman-teman. Di Bantul, dan kebetulan kos saya juga ibu kosnya punya rumah makan ya. Jadi pada waktu saya pulang kuliah sering banget, karena ibu kosnya kan baik banget ya. Kadang-kadang beliau ngasih makan gratis. Terutama waktu itu saya ingat banget waktu puasa ya, saya dibangunin jam 3 subuh waktu itu untuk sahur ya, dan saya dikasih makanan yang lezat banget untuk sahur. Baik banget ibu kos saya dulu ya. Jadi waktu itu ya saya menikmati makanan, saya makan apa aja, dan ya berburu kuliner lah ya, dari yang manis, yang asin, yang gurih, yang pedas, semuanya saya cobain. Ya mumpung di Jogja waktu itu ya. Akhirnya teman-teman ya, berat badan saya langsung melambung tinggi waktu itu ya. Langsung tuh. Jadi tahun 2016 itu pas saya kuliah, ya saya sudah berlebihan berat badan, aka gendut ya. Ini ada foto saya bersama almarhum ayah saya, dan saya juga kaget kok udah segendut itu ya gitu. Ibu saya yang waktu itu di Kalimantan kaget, lah subur sekali anaknya gitu ya di Jogja. Kenapa? Waktu itu saya mengalami peningkatan drastis ya dalam berat badan saya, karena saya telah melanggar di elemen atau hal yang pertama, yaitu menjaga pola makan ya. Jadi saya makan apa aja, waktunya juga terserah. Apalagi waktu kuliah ya, banyak tugas, banyak begadang, terus nongkrong terus gitu ya. Kopi, makanan berminyak, gudeg, Anda gudeg ya. Ada enak tapi Anda kalorinya tinggi banget. Ya gitu ya, jadi sangat meningkat sekali. Selama kuliah saya menjalankan perkuliahan dengan berat badan yang berlebih ya. Dan waktu itu saya sadar saya gendut pada tahun 2019. Oke, agak jauh juga ya, rentan 2016 ke 2019. Ketika waktu itu saya KKN ya. Waktu KKN ya, 1 bulanan saya hidup bersama teman-teman yang baru saya kenal, dan saya lihat kok teman-teman saya agak kelangsing ya, atau saya yang agak kegedean. Di situ ya turning point saya untuk sebaiknya saya sih berolahraga sih ya, dan diet supaya saya bisa menurunkan berat badan saya. Jadi dimulai pada tahun 2019 saya rutin jogging ya, setiap hari saya jogging waktu itu 5.000 langkah per hari sampai 10.000 langkah per hari. Saya melawan rasa
dan juga nafsu untuk makan makanan enak di Yogyakarta. Dan ya, pada tahun 2020, pada saat COVID dan saya balik ke Kalimantan, di situ berat badan saya ideal. Ini adalah foto tahun 2020 ya. Oke, saya berfoto dan berpose sok-sokan gitu ya, dan mempertunjukkan kepada dunia bahwa berat badan saya sudah cukup ideal ya, setidaknya gitu ya. Karena dulu tuh saya tuh gendut banget teman-teman ya, dan gendutnya tuh juga gendut banget gitu. Jadi saya mempertunjukkan kepada dunia bahwa oke, sekarang pada tahun 2020 dari perjuangan saya menjalankan 3 hal tersebut, saya bisa menikmati hasilnya. Nah, waktu itu kenapa saya bisa konsisten ya di dalam menjalankan 3 hal tersebut, karena ada suatu hal kerjaan saya yang mana kerjaan tersebut mengharuskan saya untuk konsisten waktu itu ya. Ditambah dengan COVID kan waktu itu ya, harus bagaimanapun caranya kegiatan saya tersebut ya, dalam tanda kutip, harus memaksa saya untuk bisa konsisten. Ya, sesimpel harus pakai masker lah gitu ya, itu salah satu bentuk konsisten juga kan, pakai hand sanitizer dan lain-lain. Tapi yang saya maksud tanda kutip sini adalah hal lainnya yang memaksa saya untuk konsisten. Saya pikir-pikir lagi waktu itu, kenapa konsisten ini tidak saya terapkan untuk saya bisa berdiet ya. Nah, maka dari itu saya bisa menurunkan berat badan saya ke ideal waktu itu dengan bermodalkan konsisten. Kenapa? Itu berhubungan dengan mind juga ya, dengan mindset bahwa ya sebuah aktivitas harus dijalankan dengan konsisten. Dimana saya merasa bahwa waktu itu sudah ideal, ada komen salah satu di Instagram saya ketika saya mempertunjukkan foto saya kepada dunia gitu ya. Ada yang udah komen, wah sekarang udah lumayan gitu, wah udah okean gitu ya. Nah, itu salah satu pembuktian juga bahwa yes, saya berhasil gitu ya. Oke, itu tahun 2020 ya. Dan ada satu kesalahan saya teman-teman, yang membuat saya kembali gendut, kembali subur, kembali berisi. Jawabannya adalah saya terlena teman-teman ya. Jadi pada tahun 2020 ke 2024 ya, saya nggak bisa mempertahankan bentuk ideal saya dan saya kembali gendut. Ada istilah terkenal di dunia perdietan ya, yaitu istilahnya adalah diet yoyo gitu, yoyo ya. Jadi turunnya cepet, naiknya juga cepet, nggak bertahan lama, tapi cepet juga kembalinya. Turunnya cepet ya, tapi susah mempertahankan bentuk idealnya, akhirnya kembali lagi menjadi lebar ya. Nah, jadi kesalahan saya adalah terlena ya. Pada tahun 2020 ke 2024 saya terlena dan akhirnya saya kembali ke bentuk tubuh yang besar. Kenapa terlenanya? Ya, karena merasa bahwa sudah ideal, jadi kebiasaan-kebiasaan 3 hal tadi ya, terutama untuk menjaga pola makannya itu terlupakan. Akhirnya ya kembali lagi ya. Ada memang jenis-jenis tubuh yang metabolismenya buruk ya sebenarnya. Jadi dia itu nggak bisa makan terlalu banyak, dia akan langsung gendut gitu. Ada yang makannya banyak banget gitu ya, tapi bentuk badannya ya gitu-gitu aja, kurus-kurus aja gitu ya. Ada, karena berarti metabolisme tubuhnya bagus gitu. Ada juga yang sebaliknya. Nah, saya itu termasuk yang gak tahu ya, metabolisme saya tuh kayaknya agak lambat gitu. Jadi nggak bisa makan yang manis-manis ya, yang terlalu manis, yang berlemak-lemak, yang berminyak-minyak. Kalau enggak itu akan meningkatkan kenaikan berat badan. Nah, saya terlena waktu itu. Saya sudah merasa bahwa tubuh saya ideal ya. Akhirnya, tanpa saya sadari, tahun 2024 saya gemuk ya. Dan itu adalah berat yang paling berat yang pernah saya capai ya. Tidak bangga teman-teman ya, tapi itu berat yang paling berat yang pernah saya capai ya. Mencapai 84, 83. Sebelumnya saya belum pernah sampai situ ya. Kayak saya perlu dapat medali gitu ya. Nah, 2020 ke 2024 teman-teman, saya ini garis bawah ya, saya menjalankan 3 buah hal tersebut. Oke, saya menjalankan 3 buah hal tersebut, tapi tahu-taunya ketika 2020 ke 2024 saya tidak sadar kalau saya sudah segendut itu. Lah. Ya memang gitu teman-teman ya. Biasanya orang-orang gendut tidak merasa dan tidak sadar dia itu sudah segendut itu gitu. Iya, tidak sadar teman-teman.
tidak sadar bahwa sudah segendut itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Saya akan jelaskan. Saya dari 2019 tidak putus untuk jogging dan lari. Saya merasa membatasi makanan saya, dan saya merasa juga saya juga sudah cukup istirahatnya. Tapi kenapa kok saya kembali lagi menjadi lebar di tahun ini? Oke, itu adalah rentetan riwayat saya teman-teman ya, dari tahun 2019 sampai 2024, di mana ini cukup naas ya endingnya ya. Cukup naas di dalam perjalanan diet saya, padahal terutama tahun 2020 ke 2024 saya masih kok menjalankannya, masih rutin lari, makan juga merasa dibatasi, dan tidur juga merasa cukup. Tapi kenapa hal itu tidak berlaku lagi di tahun itu ya? Ada apa sebenarnya? Nah, setelah saya pelajari teman-teman, ini berhubungan dengan mindset. Jadi saya rasa 3 hal tadi tidak cukup untuk penunjang penurun berat badan. Kenapa? Saya sudah menjadi bukti sendiri ya, bahwa saya kok menjalankan 3 program ini, merasa menjalankan 3 program ini kok malah naik, malah overweight malah ya. Nah, pertanyaannya kenapa 3 ini masih belum cukup? Karena mindset ya, karena pemikiran kita. Jadi saya merasa bahwa buat orang-orang yang pengen diet dan berujar ya, oke, dietnya santai aja. Palingan nanti dengan 3 ini, ya 3 hal tadi dijalanin aja, nanti tahu-tahu kurus. kayaknya nggak bisa gitu teman-teman ya. Kayaknya susah gitu ya. Nggak bisa kalau misalnya dijalanin aja nanti akan kurus kok gitu. Kayaknya susah gitu. Mungkin bisa gitu ya. Entah Anda sakit, entah Anda sedang patah hati atau bad mood, mungkin bisa gitu. Tapi kebanyakan orang ya akan susah kalau misalnya dengan tanda kutip jalanin aja. Kenapa itu susah? Karena seharusnya 3 hal tadi dibalut dengan mindset ya, harus dibalut dengan pemikiran dan niat. Maksud saya adalah kalau teman-teman pengen diet, ya memang dengan kesadaran penuh sedang diet. Itu dia ya, garis besarnya. Kalau teman-teman pengen diet, harus dengan kesadaran penuh, oke? Harus dengan niat ingin diet, diniatkan. Oke, sekarang saya diet, dirasakan kalau sekarang sedang menjalankan program diet. Itu dia poinnya ya. Kesalahan saya tahun 2020 ke 2024 dengan tanda kutip jalanin aja, saya merasa bahwa saya sudah menjalankan 3 hal tadi. Tapi karena tadi konsep jalanin aja ya, Gak apa-apa deh makan gorengan 1, gak apa-apa deh 2, gak apa-apa deh 3. Tadi makan berapa ya? Kayaknya 5 deh. sebenarnya 10 gitu. Jadi kadang-kadang tidak sadar gitu ya. Tidak sadar rupanya kita tuh melebihi porsi kalori yang dibutuhkan dalam sehari. Nah, jadi itulah pentingnya merasa dan juga pentingnya sadar kalau kita itu diet. Nah, buat teman-teman yang pengen diet tadi, silahkan menjalankan 3 hal di part kedua tadi. Tapi ingat, teman-teman harus menjalankan dengan kesadaran penuh kalau sedang diet. Nah, jadi kesimpulannya, ketika menjalankan diet harus diawali dengan niat, harus ada kesadaran penuh sedang diet, dan mindset kita juga harus ditanamkan dengan baik-baik bahwa 3 hal tersebut yang akan dijalankan. Oke, itu aja teman-teman ya, hasil share saya di part 3 ini, dan akan berlanjut terus ya, sepertinya akan berlanjut terus tentang dunia perdietan ini ya. Jangan lupa di subscribe, di share juga ke teman-teman, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kita akan bertemu lagi di part selanjutnya tentang bagaimana cara menurunkan berat badan yang ideal ya. Sama, saya juga sama ya. Kita sama-sama, kalau nanti kita sudah finish, saya pengen finish sama-sama. Oke, itu aja. Terima kasih, sampai jumpa dan bye.